memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.
wabarakatuh. Rapat Senat khusus terbuka Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dalam acara tunggal Yudisium ke-38 tanggal 19 Februari 2019 secara resmi saya buka. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Rektor Universitas Sriwijaya, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Kandidat Mukhtarudin, yang saya hormati Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Komputer Bapak Dr. Sukemi. Seyogyanya biasanya yang membuka itu adalah Ketua Senat, tapi Ketua Senat sekarang sedang ke UTM di Malaysia, sedang melanjutkan sekolah, tapi izin belajar di kembali. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, para ketua jurusan, koordinator program studi, para senator, anggota senat. Yang saya hormati tentu adalah Bapak Ibu wali orang tua mahasiswa. Ini ada Bapak Doktor Kandidat juga Pak ya, Doktor Kandidat Muhammad Irfan MT. Kemudian tentu Bapak Ibu yang lain, mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian juga tentu yang kami banggakan anak-anak sekalian yang sebentar lagi akan kita lepas sebagai alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara Yudisium Fakultas Ilmu Komputer, sekaligus juga turut berbahagia dalam rangka pelepasan anak-anak kita yang secara resmi nanti akan dilepas sebagai alumni. Salawat dan salam juga tak lupa marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk mewakili Fakultas Ilmu Komputer untuk mengucapkan selamat. Selamat yang pertama adalah selamat kepada orang tua wali mahasiswa yang hari ini anak-anaknya sudah dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer, baik program diploma, program sarjana maupun program magister. Selamat juga kami ucapkan kepada anak-anak sekalian yang nanti juga akan dilepas sebagai alumni. Alhamdulillah, perjuangan yang panjang dan mungkin cukup melelahkan hari ini akan kita selesaikan. Selesai di Fakultas Ilmu Komputer ini sebenarnya bukanlah untuk benar-benar memutuskan hubungan, ya, tapi tetap silaturahmi harus tetap kita jaga. Pada hari ini tentu hari yang sangat membahagiakan, karena suka dan duka selama belajar di Fakultas Ilmu Komputer akhirnya terbayar tuntas dan lunas hari ini, karena anak-anak sekalian sudah selesai untuk
pendidikan. Tentu tantangan ke depan adalah tantangan yang demikian berat. Apalagi semenjak beberapa tahun terakhir sudah digaungkan masalah pertama adalah revolusi industri 4.0 yang dimana sebenarnya semua sudah menggunakan internet, semua sudah terkoneksi, semua sudah serba online. Tapi kita beruntung bahwa kita adalah lulusan Fakultas Ilmu Komputer dan itu adalah sebenarnya bidang kita, ya, bidang kita. Kita tentu harus bersyukur. Nah, bidang komputer tentu adalah bidang yang sekarang sedang berkembang pesat dan kita juga bersyukur bahwa bidang komputer ini ada senioritas. Kalau anak-anak sekalian kuliah di Fakultas Hukum misalnya, mau jadi pengacara, tamat S1 seperti ini, saya kira belum laku ya. Karena ada pengacara-pengacara yang lebih senior misalnya. Begitu juga bidang-bidang yang lain. Nah, kalau kita tidak, karena di bidang komputer memang tidak ada istilah senior junior. Kalau kita lihat misalnya yang baru-baru ini lagi trending COVID misalnya masalah bukalapak.com, itu sebenarnya yang buatnya adalah mahasiswa gitu, ya, mahasiswa dari ITB gitu. Jadi sebenarnya bidang kita sangat terbuka. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mewakili fakultas memohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan selama proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Komputer. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah diperoleh selama di Fakultas Ilmu Komputer itu sudah dapat menjadi modal awal untuk terjun di masyarakat. Walaupun memang tetap harus terus dikembangkan. Karena apa? Karena dunia ini selalu berkembang begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, tentu kita akan ketinggalan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini juga kami mewakili fakultas sekali lagi mengucapkan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, karena kadang-kadang juga dalam proses belajar mengajar ada saja hal-hal yang kurang berkenan di baik mahasiswa maupun orang tua. Ada yang mungkin selesai cepat, ini rasanya yang 3,5 tahun, yang S1 yang 3,5 tahun juga banyak, yang 5,5 tahun ada, yang 6,5 tahun pun ada juga. Jadi sangat bervariasi ya. Kalau yang S2 yang 2 tahun ada, yang 2,5 tahun rasanya ada juga, 3 tahun ada, rasanya lebih dari 3 tahun pun ada juga. Jadi sangat bervariasi tergantung kepada kecepatan dari masing-masing untuk mengikuti proses belajar yang ada di sini. Memang dalam beberapa waktu yang lalu ada image yang negatif terhadap Fakultas Ilmu Komputer ini. Salah satunya adalah kuliah di Fakultas Ilmu Komputer ini lambat tamat, ya, lama tamat. Saya sering katakan sebenarnya tidak lambat tamat, ya, karena terbukti bahwa ada yang selesai 3,5 tahun, tapi memang ada yang selesai 7 tahun, ya. Jadi mungkin yang lambatnya selesainya 7 tahun itu kan karena memanfaatkan waktu saja sebaik-baiknya. Kadang-kadang hanya terkendala karena masalah nilai ujian yang belum cukup gitu ya. Karena memang dari awal berdirinya fakultas ini memang kita adalah satu-satunya waktu itu yang berani mensyaratkan S1 itu selesai nilai TOEFL waktu itu 500. Orang memang agak repot dulu. Mengapa berani 500?
Ini sebenarnya diambil dari dasar bahwa kita sudah tahu kedepannya adalah kemampuan bahasa asing ini merupakan suatu keharusan. Kalau kita lihat dari tahun 2014 atau 2015, kita di ASEAN ini saja sudah menerapkan masyarakat ekonomi ASEAN. Apa akibatnya dari situ? Bahwa pertukaran tenaga kerja asing dari luar itu sudah mempunyai keleluasaan untuk masuk ke Indonesia. Nah, kita juga sebenarnya punya kesempatan juga untuk bekerja di luar di ASEAN misalnya. Tetapi syarat pertama biasanya yang selalu dijadikan dasar adalah kemampuan di dalam penguasaan bahasa asing. Oleh karena itu dari awal berdiri kita sudah mensyaratkan, kalau sekarang namanya Studien 500. Saya percaya bahwa anak-anak sekalian punya kemampuan bahasa yang baik. Beberapa alumni kita memang sudah terbukti bahwa bisa bekerja di luar. Beberapa waktu yang lalu teman-teman kita, dosen yang ke Malaysia dan ke Singapura, ketemu dengan alumni-alumni kita yang bekerja di sana. Kemudian di tahun 2015 atau 16 beberapa alumni kita studi lanjut ke luar. Ya, beberapa misalnya 2017 ada 5 orang bahkan alumni kita yang studi lanjut S2 ke Taiwan. Jadi sebenarnya pembekalan yang diharapkan mengapa harus menguasai bahasa Inggris ini memang terbukti bahwa itu adalah sangat penting. Belum lagi misalnya alumni-alumni kita yang studi lanjut di Malaysia. Kemudian kalau di dalam negeri pun sebenarnya kalau mau studi lanjut tetap mensyaratkan nilai TOEFL. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Rektor Universitas Sriwijaya, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Kandidat Darwin, yang saya hormati Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Komputer Bapak Dr. Sukemi. Seyogyanya biasanya yang membuka itu adalah Ketua Senat, tapi Ketua Senat sekarang sedang ke UTM di Malaysia, sedang melanjutkan sekolah tapi izin belajar di kembali. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, para ketua jurusan, koordinator program studi, para senator, anggota senat. Yang saya hormati tentu adalah Bapak, Ibu, wali, orang tua mahasiswa. Ini ada Bapak Doktor Kandidat juga Pak ya, Doktor Kandidat Muhammad Irfan MT. Kemudian tentu Bapak Ibu yang lain, mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Kemudian juga tentu yang kami banggakan anak-anak sekalian yang sebentar lagi akan kita lepas sebagai alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara Museum Fakultas Ilmu Komputer, sekaligus juga turut berbahagia dalam rangka pelepasan anak-anak kita yang secara resmi nanti akan
dilepas sebagai alumni. Salawat dan salam juga tak lupa marilah senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang bahagia ini izinkan kami untuk mewakili Fakultas Ilmu Komputer untuk mengucapkan selamat. Selamat yang pertama adalah selamat kepada orang tua wali mahasiswa yang hari ini anak-anaknya sudah dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer, baik program diploma, program sarjana maupun program magister. Selamat juga kami ucapkan kepada anak-anak sekalian yang nanti juga akan dilepas sebagai alumni. Alhamdulillah, perjuangan yang panjang dan mungkin cukup melelahkan hari ini akan kita selesaikan. Selesai di Fakultas Ilmu Komputer ini sebenarnya bukanlah untuk benar-benar memutuskan hubungan, ya, tapi tetap silaturahmi harus tetap kita jaga. Pada hari ini tentu hari yang sangat membahagiakan karena suka dan duka selama belajar di Fakultas Ilmu Komputer akhirnya terbayar tuntas dan lunas hari ini, karena anak-anak sekalian sudah selesai untuk menempuh pendidikan. Tentu tantangan ke depan adalah tantangan yang demikian berat, apalagi semenjak beberapa tahun terakhir sudah digaungkan masalah pertama adalah revolusi industri 4.0 yang dimana sebenarnya semua sudah menggunakan internet, semua sudah terkoneksi, semua sudah serba online. Tapi kita beruntung bahwa kita adalah lulusan Fakultas Ilmu Komputer dan itu adalah sebenarnya bidang kita, ya, bidang kita. Kita tentu harus bersyukur. Nah, bidang komputer tentu adalah bidang yang sekarang sedang berkembang pesat. Dan kita juga bersyukur bahwa bidang komputer ini ada senioritas. Kalau anak-anak sekalian kuliah di Fakultas Hukum misalnya, mau jadi pengacara, tamat S1 seperti ini, saya kira belum laku, ya. Karena ada pengacara-pengacara yang lebih senior misalnya. Begitu juga bidang-bidang yang lain. Nah, kalau kita tidak. Karena di bidang komputer memang tidak ada istilah senior junior. Kalau kita lihat misalnya yang baru-baru ini lagi trending topik misalnya masalah bukalapak.com, itu sebenarnya yang buatnya adalah mahasiswa gitu, ya, mahasiswa dari ITB gitu. Jadi sebenarnya bidang kita sangat terbuka. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mewakili fakultas memohon maaf kalau banyak hal yang tidak berkenan selama proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Komputer. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah diperoleh selama di Fakultas Ilmu Komputer itu sudah dapat menjadi modal awal untuk terjun di masyarakat. Walaupun memang tetap harus terus dikembangkan. Karena apa? Karena dunia ini selalu berkembang begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, tentu kita akan ketinggalan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini juga kami mewakili fakultas sekali lagi mengucapkan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Karena kadang-kadang juga dalam proses belajar mengajar ada saja hal-hal yang kurang berkenan di baik mahasiswa maupun orang tua. Ada yang mungkin selesai cepat. Ini rasanya yang 3,5 tahun
yang S1 yang 3,5 tahun juga banyak, yang 5,5 tahun ada, yang 6,5 tahun pun ada juga. Jadi sangat bervariasi ya. Kalau yang S2 yang 2 tahun ada, yang 2,5 tahun rasanya ada juga, 3 tahun ada, rasanya yang lebih dari 3 tahun pun ada juga. Jadi sangat bervariasi tergantung kepada kecepatan dari masing-masing untuk mengikuti proses belajar yang ada di sini. Memang dalam beberapa waktu yang lalu ada image yang negatif terhadap Fakultas Ilmu Komputer ini. Salah satunya adalah kuliah di Fakultas Ilmu Komputer ini lambat amat, ya, lama tamat. Saya sering katakan sebenarnya tidak lambat amat, ya, karena terbukti bahwa ada yang selesai 3,5 tahun, tapi memang ada yang selesai 7 tahun, ya. Jadi mungkin yang lambatnya selesainya 7 tahun itu kan karena memanfaatkan waktu saja sebaik-baiknya. Kadang-kadang hanya terkendala karena masalah nilai ujian yang belum cukup gitu ya. Karena memang dari awal berdirinya fakultas ini memang kita adalah satu-satunya waktu itu yang berani mensyaratkan S1 itu selesai nilai TOEFL waktu itu 500. Orang memang agak repot dulu. Mengapa berani 500? Ini sebenarnya diambil dari dasar bahwa kita sudah tahu ke depannya adalah kemampuan bahasa asing ini merupakan suatu keharusan. Kalau kita lihat dari tahun 2014 atau 2015, kita di ASEAN ini saja sudah menerapkan masyarakat ekonomi ASEAN. Apa akibatnya dari situ? Bahwa pertukaran tenaga kerja asing dari luar itu sudah mempunyai keleluasaan untuk masuk ke Indonesia. Nah, kita juga sebenarnya punya kesempatan juga untuk bekerja di luar di ASEAN misalnya. Tetapi syarat pertama biasanya yang selalu dijadikan dasar adalah kemampuan di dalam penguasaan bahasa asing. Oleh karena itu dari awal berdiri kita sudah mensyaratkan, kalau sekarang namanya Sulien 500. Saya percaya bahwa anak-anak sekalian punya kemampuan bahasa yang baik. Beberapa alumni kita memang sudah terbukti bahwa bisa bekerja di luar. Beberapa waktu yang lalu teman-teman kita dosen yang ke Malaysia dan ke Singapura ketemu dengan alumni-alumni kita yang bekerja di sana. Kemudian di tahun 2015 atau 16 beberapa alumni kita studi lanjut ke luar. Ya, beberapa misalnya 2017 ada 5 orang bahkan alumni kita yang studi lanjut S2 ke Taiwan. Jadi sebenarnya pembekalan yang diharapkan mengapa harus menguasai bahasa Inggris ini memang terbukti bahwa itu adalah sangat penting. Belum lagi misalnya alumni-alumni kita yang studi lanjut di Malaysia. Kemudian kalau di dalam negeri pun sebenarnya kalau mau studi lanjut tetap mensyaratkan nilai TOEFL. Itulah mengapa kita memang dari awal selalu konsisten untuk syarat bahasa Inggris ini, karena kita tahu bahwa persaingan ke depan adalah semakin berat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya mungkin perlu juga ceritakan sedikit berkaitan dengan Fakultas Ilmu Komputer sampai dengan di tahap sekarang. Sebagaimana yang mungkin sudah kita tahu bahwa secara resmi Fakultas Ilmu Komputer ini berdirinya tahun 2006, 1 Desember 2006. Jadi lebih kurang 12 tahun yang lalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka acara yang sangat sakral, sangat membahagiakan, yaitu pelepasan atau yudisium Fakultas Ilmu Komputer. Syukur alhamdulillah. Dan salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah mengikuti beliau sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Senat, kebetulan yang datang adalah Sekretaris Senat dan anggota Senat. Yang terhormat Dekan, Wakil Dekan, Kajur, Kaprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer. Yang terhormat Bapak Ibu wali, orang tua, istri atau suami dari mahasiswa yang diisi pada hari ini, terkhusus teman satu angkatan kandidat doktor Pak Irfan. Ini menunjukkan Bapak Ibu, orang berkata seperti ini, ciri universitas bagus itu adalah keluarganya banyak yang kuliah di universitas yang bersangkutan. Terbukti, pertama, saya tadi bercanda, acara kita sah nggak hari ini? Karena kenapa? Karena yang berbicara depannya semuanya mahasiswa. Pertama, Pak Dekan mahasiswa program S3 Ilmu Teknik, kandidat doktor. Kedua, saya mahasiswa S3 program studi Ilmu Manajemen Keuangan. Situ juga ada nanti yang mewakili orang tua, mahasiswa program studi MIPA, S3 MIPA. Dan banyak lagi karyawan juga ada Adan Kasogi yang jadi mahasiswa di program S2 juga. Karena kita pikir begini, kalau ada yang bagus tempat kita, ngapain cari di tempat lain. Nah itu awal. Kemudian yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anak kami semua yang hari ini di yudisium atau dilepas. Kelihatan dari wajahnya berbahagia, cerah, karena telah melewati fase pembelajaran di kampus. Enggak itulah. Selama kuliah saudara rasanya menderita lahir batin, apalagi ke Indralaya setiap hari misalnya. Hari ini sumringah. Hari ini 2 hari ke depan status saudara berbeda. Ingat. Kemudian kami mengapresiasi untuk orang tua, wali yang sempat hadir pada hari ini, yang telah mempercayakan anaknya untuk dikuliahkan di Universitas Sriwijaya. Sebagai informasi, setiap tahun yang mendaftar untuk menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya itu 40-an ribu. Di antara itu hanya 8.000 untuk semua program studi di level S1, S2, S3 dan S0 yang diterima. Jadi nggak yang sampai 20% yang diterima. Dan Bapak Ibu itu mempercayakan ke Unsri. Rasanya kepercayaan Bapak Ibu itu beralasan. Karena kenapa? Pertama, sudah dari tahun 2016 akreditasi institusi atau unsrinya sudah dapat A, sehingga anak-anak Bapak Ibu nanti bisa diterima di perusahaan manapun. Karena sebagian besar sekarang perusahaan itu meminta akreditasi institusinya A. Kita sudah A. Yang kedua, dilihat dari proses pembelajaran yang sebagian besar sudah dididik oleh dosen-dosen yang sangat kompeten di
level pendidikannya S3 dan profesor. Walaupun belum S3 tapi sudah kandidat Pak Jadan ya. Kalau kandidat kan sebentar lagi sudah KD, kandidat doktor. Paling-paling setahun lagi selesai Pak ya. Mudah-mudahan. Kemudian kita juga tidak hanya sarana fisik tapi sarana lain pun kita bangun. Kalau Bapak Ibu ke Indralaya, kalau Bapak Ibu datang sekitar 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu perbedaannya sangat signifikan. Sangat signifikan. Kita punya suatu teknopark yang dimiliki tidak oleh semua universitas yang ada di Indonesia, yaitu Taman Firdaus. Bapak Ibu, Unsri punya tanggung jawab untuk melestarikan tanaman-tanaman langka yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin anak-anak kita nggak tahu yang namanya rukam. Di sana ada Bapak Ibu, rambai putih. Di sana ada. Jadi suatu saat itu nanti menjadi pusat penelitian tanaman pangan di Indonesia. Sekarang dalam proses pembangunan. Kemudian beberapa dosen kita pun sudah dipakai di level internasional. Salah satunya ada 2 dari Fakultas Ilmu Komputer. Satu dipakai oleh Dirjen Pengembangan Penelitian, Pak Dery, nama Dirjen Pak Dery Setiawan. Itu beliau doktor dari Fakultas Ilmu Komputer. Ya kalau nggak kompeten nggak mungkin level kementerian meminta beliau untuk mengembangkan sistem khususnya di Sinta, di Dikti. Kemudian ada Ibu Ermatita yang dikontrak oleh UPN Jakarta, iya kan? Universitas di Jakarta pengen kontrak dosen Unsri. Kalau tidak bagus, tidak mungkin kan? Kenapa dia tidak ambil dari yang UI misalnya? Nah, itu contoh. Jadi kami ingin mengasih tahu Bapak Ibu bahwa kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas proses akademik yang ada di Universitas Sriwijaya, sehingga Bapak Ibu yang memberikan amanah untuk dididik di Unsri itu punya keyakinan tinggi. Apalagi program-program terakhir dari Pak Rektor sekarang, bahwa masa studi itu harus cepat, 3,5 tahun. Yang sangat membanggakan itu, kalau Bapak Ibu dulu mendengar anaknya kuliah di FK, pasti tua baru tamat. Sekarang 3,5 tahun sudah tamat, dengan tidak mengabaikan kualitasnya. Ini yang tamatnya dari 3,5 tahun, yang S2 ada yang 2 tahun tamat. Walaupun kata Pak Dekan tadi, ada yang ingin punya status mahasiswa lama. Jadi pegang KTM itu, kartu mahasiswa itu seneng lama-lama. Ada memang, itu penyakit. Hobi status mahasiswa itu penyakit. Kalau Pak Rektor nggak suka. Jadi kalau prodi itu selalu dipesankan, ayo kontrol mahasiswanya, jangan sampai lama tamatnya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mama sama buat Kakak. Karena mereka saya bisa di sini.
warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya nomor 0145-MIK-TU.SK-2019 tentang alumni magister sarjana dan diploma pada acara yudisium ke-38 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2019. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya menimbang A. Berdasarkan SK yudisium nomor 1422-9.1.9/DL/2018 tanggal 31 Juli 2018, SK yudisium nomor 2497-9.1.9/DL/2018 tanggal 30 November 2018, SK yudisium nomor 2739-9.1.9/DL/2018 tanggal 31 Desember 2018, SK yudisium nomor 2258-MIK-TU.SK-2019 tanggal 24 Januari 2019 dan SK yudisium nomor 0114-MIK-TU.SK-2019 tanggal 31 Januari 2019 bahwa 103 lulusan Fakultas Ilmu Komputer dan Sriwijaya dari berbagai program studi dapat mengikuti acara yudisium ke-38 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Februari 2019. B. Bahwa sehubungan dengan bukti A di atas perlu diterbitkan suatu keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tentang alumni magister sarjana dan diploma pada acara yudisium ke-38 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya tahun 2019. Ke-1, mereka yang namanya tertera dalam lampiran 1 sebanyak 6 orang dinyatakan sebagai alumni magister S2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, terdiri dari 6 orang program studi S2 Teknik Informatika. Kedua, mereka yang namanya tertera dalam lampiran 2 sebanyak 81 orang dinyatakan sebagai alumni sarjana S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, terdiri dari 17 orang program studi Sistem Komputer kelas reguler, 20 orang program studi Teknik Informatika kelas reguler, 11 orang program studi Teknik Informatika kelas bilingual, 11 orang program studi Sistem Informasi kelas reguler, 14 orang program studi Sistem Informasi kelas bilingual, dan 8 orang program studi Sistem Informasi kelas profesional. Ketiga, mereka yang namanya tertera dalam lampiran 3 sebanyak 16 orang dinyatakan sebagai alumni program diploma D3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, terdiri dari 9 orang dari program studi Komputerisasi Akuntansi, 3 orang dari program studi Manajemen Informatika, 3 orang dari program studi Teknik Komputer, dan 1 orang dari program studi Teknik Komputer Peminatan Teknisi Komputer Jaringan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 11 Februari 2019, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Zaidah Jawari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 atau Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Bapak Dr. Kandidat Hudaudin, SE, AK, MSI. Yang saya hormati Bapak Dekan Fasilkom Musri, Bapak Dr. Kandidat Jadan Jauhari MT. Yang saya hormati Ketua Senat atau Wakil dari Senat, Bapak Dr. Haji Sukendi MT. Yang saya hormati Bapak Ibu staf dosen atau pimpinan dari prodi yang ada di Fasilkom. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali dari calon wisudawan atau disebut sekarang sebagai alumni baru dari Fasilkom periode yudisium ke-38. Yang saya banggakan anak-anak kita semua. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya juga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam acara yang cukup hikmat dan membanggakan tentunya, yaitu acara yudisium periode ke-38 Fasilkom Musri. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentunya kita dari orang tua dan mahasiswa Indonesia ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Fasilkom karena atas bimbingan dan didikan dari Bapak Ibu semua, anak-anak kami bisa berhasil lulus dari fakultas favorit, saya kira ya, fakultas yang tepat bagi masa depan Indonesia. Karena kita lihat sekarang ini kan eranya digitalisasi, eranya e-commerce ya, eranya big data, eranya unicorn dan sebagainya. Itu semua membutuhkan tenaga yang handal di bidang yang berkaitan dengan ilmu komputer ya. Mungkin di bidang programming, di bidang coding dan segala macam gitu ya. Dan terus terang kami bangga, dan mungkin saya juga punya pengalaman yang unik ya. Sebenarnya anak saya itu tadinya lagi tadi tambang, setelah 1 tahun dia merasa tidak nyaman dan ingin pindah ke fakultas ini ya, Silkom ya. Tadinya saya agak merasa kecewa karena juga di sana IP-nya lumayan atas 3. Tapi setelah dia masuk kelas Silkom, saya pikir ini pilihan yang tepat ya. Kenapa? Karena tantangan depan itu justru banyak bagi SDM yang paham tentang ilmu komputer. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan di Fasilkom. Yang kedua, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya jika seandainya mereka ini dalam mengikuti pendidikan di Fasilkom ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan juga mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua untuk mendoakan anak-anak kami ini semoga nanti mereka berhasil di masyarakat sebagai insan-insan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan terakhir kami juga mendoakan semoga Fasilkom ini semakin maju lagi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Dekan bahwa Fasilkom ini sudah sangat pesat kemajuannya. Tapi tantangan dan peluang ke depan tentu lebih besar lagi, mengingat perkembangan zaman yang sekarang serba online ya, serba digitalisasi dan sebagainya. Hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tri Kurnia Sari dari program studi teknik informatika, predikannya ujian dengan IPK 3,82. Ayu Lestari dari program studi teknik informatika, predikannya ujian dengan IPK 3,73. Dodi Novembri dari program studi sistem informasi, predikat ujian dengan IPK
3,58. Lutfia dari program studi Sistem Informasi predikat ujian dengan IPK 3,85. Muhammad Adi Satya Dwi Pansi dari program studi Sistem Informasi predikat ujian dengan IPK 3,77, dan yang bersangkutan pernah menjadi Wakil Bupati Himsi pada periode 2017. Kurnia Febrianti dari program studi Sistem Informasi predikat ujian dengan IPK 3,62. Sapira Sarang Utari dari program studi Sistem Informasi predikatnya ujian dengan IPK 3,55. Tegar Priyambudi dari program studi Sistem Informasi predikat ujian dengan IPK 3,55. Kemudian prestasi dari bidang akademik. Fatra Ustadz Firin dari program studi Sistem Komputer prestasinya juara 1 debat bahasa Inggris tingkat nasional tahun 2016. Muhammad Ansori dari program studi Sistem Komputer prestasinya pernah menjuarai juara 3 pada ajang Web Development tingkat nasional 2014. Sinta Amelia dari program studi Teknik Informatika prestasinya pernah juara 1 lomba game development tingkat nasional 2014. Devita Dwi Ramadhani program studi Sistem Informasi prestasinya juara 2 sebagai pemacaraan, ini MC kalau bahasa kita, di UTM Malaysia tahun 2018. Elsa Putri Pinanda dari program studi Sistem Informasi, ini sebenarnya banyak prestasinya, dibacakan yang utamanya saja. Meraih medali emas pada lomba Single of Belasario di Bali, Indonesia tahun 2018. Enggar Ramadan dari program studi Teknik Informatika prestasinya juara 2 pada presentasi yang dilakukan oleh Lia Weekend Challenge tahun 2016 dan pernah menjadi Wakil Bupati di Teknik Informatika pada tahun 2016. Citra Kesumadiri prestasinya di bidang organisasi pernah menjadi Sekretaris Umum pada BEM Masilkom tahun 2016. Demikian Indralaya 11 Februari 2019, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Jajan Jauhari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Rektor dan Wakil Dekan. Kami silakan kembali ke depan. Pembacaan nama-nama alumni baru. Kepada alumni yang disebut namanya, dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan
beserta orang tua untuk menerima ucapan selamat dan pengaluan Gordon oleh dekan. Dimulai dari program studi Magister Teknik Informatika didampingi oleh Koordinator Program Studi Magister Teknik Informatika Bapak Dr. Insinyur Haji Sukemi MT. Kepada Bapak Dekan dan Bapak Sukemi kami persilakan. Ferdi Puspita. Oh ya mereka. Ya. Nanti ikut ke itu kan, siren Pak. Bisa. Julia Hapsari. Ubaidillah. Nur Rahman. Santun Irawan. Terima kasih kepada Bapak Sukemi, kami persilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, alumni dari program studi Sistem Komputer didampingi oleh Ketua Jurusan Sistem Komputer, Bapak Rosi Pasara, kami persilahkan. Adam Nevrianto. Dimas Wahyudi. Iya, Prodi. Kalau program studi, kalau di Timur itu dia program studi. Elva Purnamasari. Wulandari Saputri. Waktu itu jadi ekonomi. Kalau program kita program kita begitu. Sama sekretaris program ini aku. Ferdi Lilian. Jurusan. Jadi jurusan itu ada program. Program ketiga, program. Pokoknya di ekonomi kita nanti lagi. Leni Novita Sari. Sarah Putri Faulia. Kalau bagus, kemudian mahasiswaan kegiatan SDM. Kalau kamu di masuk.
Andika Rizky Perdana, Makanya ininya, grade-nya, dulu tinggi. Karena sama departemen, sama di UI departemen itu oke. Kurniati, Jadi itu biayanya tangan-tangan dengan kayu. Ricky Andika, Tidak, pengembangan itu tidak kabar tidak. Enggak. Arum Cantika Putri, Adil macam-macam. Jadi kalau itu di prodi itu mata kuliah ini hanya sekolah, mata kuliah hanya sekolah. Jadi prodi. Meglinda Eka Suryani, Hidayat, Ada itu. Ulan Purnama Sari, Kalau maknya dia mereka bikin. Nah itu masalahnya di MK sama dia. Dia tuh bagian itu. Erik Okfanti Haris, Bagian itu di bawah pendidikan. Makasih lah. Ini apa itu? Bagian ini bagian itu setara dengan Indonesia. Artinya di MK sama bagian itu harus setara dengan. terima kasih kepada Bapak Rosi Pasarela. Kami persilakan kembali ke depan. Selanjutnya program studi Teknik Informatika didampingi oleh Ketua Jurusan Program Studi Teknik Informatika yang diwakili oleh Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Ibu Hardini Novianti MT. Azhari Arliansyah, Kita program studi diploma itu yang ada dua program studi kesekretariatan dan koordinasi. Yang koordinasinya ada tujuh koordinasi. Ahmad Dwi Suryanto, Di bawah yang kesekretariatan di bawah jurusan manajemen, yang koordinasi di bawah jurusan komunikasi. Nggak perlu bayar tadi dimulai koordinasi. Mary Wulandari Tambunan, Itu kalau kita punya vokasi, seluruh vokasi kita berkumpul ke satu, ada direkturnya. Waktu itu kelas. Zita Zevia M, Jadi kalau yang diploma 3 itu kita kumpul dua ya. Nah, sebelumnya juga vokasi. Badria Riswanda, Ahmad Idham, Febriani Syafitri, Kornel
melaksanakan acara yudisium pelepasan alumni Fakultas Ilmu Komputer yang ke-38 yang terlaksana dengan baik dan penuh hikmah. Semoga yudisium ini menjadi salah satu momentum bagi anak-anak didik kami untuk bersegera dalam mewujudkan cita-citanya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara dan negeri ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah dan rabbun ghafur. Ya Allah, kami mohon darimu, tambahkanlah ilmu kami, perkuatlah kami untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh, menjunjung tinggi nilai etika dan profesionalisme dalam berperilaku dan bekerja. Teguhkanlah iman kami, sehingga kami bisa mewujudkan cita-cita dan meraih surga-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami atas kesalahan dan kelalaian kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Limpahkanlah segala yang terbaik darimu kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan seluruh jerih payahnya, doa dan harapannya hingga kami bisa menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Engkau tambahkan kemuliaan dan kenikmatan kepada mereka. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada guru-guru kami, dosen pembimbing kami yang telah dengan sabar dan gigih mendidik kami. Semoga Engkau tambahkan kemuliaan dan kenikmatan kepadanya. Ya Allah, kami yakin pertemuan denganmu adalah benar ya Allah. Kami yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar ya Allah. Dan kami yakin syariat itu benar dan sebaik-baik hukum yang ada di dunia ini. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal afiyati wa abwaabal jannati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa mu'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum